Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Fargo season kedua. Walau ini season kedua, tapi kamu gak perlu nonton season pertamanya dulu soalnya tiap seasonnya menceritakan cerita yang berbeda. Sebagai gambaran, di season kedua ini menceritakan tentang perselisihan antara sindikat keluarga kriminal dengan mafia kota dalam perebutan kekuasaan. Perselisihan ini memanas setelah tanpa sengaja seorang perempuan menabrak anak termuda dari keluarga kriminal. Kesalahpahaman ini berujung dengan banyak nyawa yang melayang. Apa yang akan terjadi? Mari kita bahas. Series ini berlatar waktu di tahun 1979. Kita akan melihat pria bernama Dot Gerhard yang merupakan anak tertua keluarga kriminal Gerhard di Fargo dan tangan kanannya Hanzi. Mereka menunggu anak ketiga sekaligus termuda keluarga Gerhard yang bernama Ray Gerhard. Dodd memerintah Ray untuk menagih uang, namun Ray tidak memiliki uang itu. Ray sadar kalau ia adalah anak terkecil sehingga ia tidak akan pernah menjadi pemimpin di keluarga ini sehingga ia mencoba mencari penghasilan lain agar terlihat berguna. Dodd tidak peduli dan meminta Ray untuk mengumpulkan uang yang ia tagih. Kemudian Dodd pulang dan kita akan melihat ayah Dodd sekaligus pemimpin keluarga kriminal Gerhard yang bernama Otto Gerhard. Juga ada anak kedua sekaligus adik Dodd yang bernama Bear juga ada di sini. Saat ini istri Otto dan juga ibu Dodd, Bear dan Ray yang bernama Floyd sedang membahas uang mereka yang menipis. Bear dan Dodd menghasilkan uang sementara tidak dengan Ray. Namun walau Ray boros sekalipun seharusnya uang mereka tidak berkurang sebanyak ini. Ternyata ada komplotan lain yang menyebabkan penghasilan mereka berkurang. Otto marah dan memerintahkan Dodd untuk mengurus masalah ini, namun ia tiba-tiba terkena stroke. Di tempat lain, Ray pergi ke toko mesin ketik yang belum buka karena bangkrut. Di sana Ray bertemu dengan pria bernama Skip yang merupakan pemilik toko bangkrut ini. Ray dan Skip bekerja sama untuk menghasilkan uang dengan menjual mesin ketik elektrik terbaru. Kenapa Ray tertarik? Karena Skip bisa menjadi satu-satunya distributor untuk mesin ketik model terbaru ini. Kenapa Skip dan Ray bisa saling mengenal? Karena Skip memiliki hutang judi pada keluarga Gerhard dan Ray yang bertugas menagihnya. Skip menjelaskan alasan kenapa ia belum menjual mesin ketik ini karena ia memiliki masalah pajak sehingga rekeningnya dibekukan. Sehingga ia tidak bisa membeli mesin ketik ini dalam jumlah banyak. Skip meminta Ray untuk membujuk hakim kota untuk membebaskannya dari masalah ini. Sesuai arahan, Ray mengikuti seorang hakim hingga keluar Fargo. Hakim ini berhenti di sebuah restoran dan tentunya Ray juga ikut berhenti. Awalnya, Ray hanya ingin mengancam hakim ini untuk berbicara dengannya. Look, bitch, I'm the one to... Namun hakim ini tidak takut dan menyemprot mata Ray dengan semprotan serangga. Ray yang marah menembak hakim beberapa kali. Koki restoran mencoba melawan sehingga Ray juga membunuhnya. Pelayan yang berteriak juga Ray tembak. Namun hakim masih belum mati dan menusuk Ray dengan pisau, namun Ray membalikan keadaan dengan menembaknya beberapa kali hingga mati. Saat akan mencuri uang, Ray sadar kalau pelayan yang ia tembak masih belum mati dan pergi keluar. Ray yang panik pergi keluar dan menembak lagi pelayan ini hingga mati. Tiba-tiba ada sebuah cahaya terang yang menarik perhatian Ray dan mendekati cahaya itu. Cahaya itu berasal dari sebuah piring terbang yang menjauh. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya hingga tak sadarkan diri. Mobil ini tidak memeriksa keadaan Ray melainkan langsung pergi begitu saja. Di tempat lain, di sebuah rumah ada pria bernama Lou Solverson yang seorang polisi negara bagian Minnesota dan anak perempuannya yang bernama Molly. Molly yang sama seperti yang kita lihat di season pertama dan di season kedua ini akan berputar di masa muda ayahnya Lou. Lou memiliki istri yang bernama Betsy yang mengidap kanker. Kejadian pembunuhan Ray terjadi di wilayah Lou sehingga ia ditugaskan untuk memeriksanya. Mayat pertama yang dilihat Lou adalah mayat pelayan yang ada di luar. Di dalam ia bisa melihat mayat Koki dan juga hakim yang masih ada di sana.
Tak lama kemudian, sheriff kota yang bernama Hank juga datang. Hank adalah mertua Lou yang artinya ayah Betsy dan kakek Molly. Hubungan Hank dan Lou baik dan mereka akan bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Di tempat ini, mereka tidak menemukan pembunuhnya, namun anehnya mobil tersangka pembunuhan ada di sini. Selain itu, ada sebuah sepatu yang menggantung di dahan pohon di dekat sana. Di tempat lain, seorang pria bernama Ed bekerja sebagai seorang asisten di toko daging kota. Ia pulang dan bertemu dengan istrinya yang bernama Peggy yang seorang hairdresser di sebuah salon kecantikan. Saat makan malam, Peggy bercerita kalau ia ingin mengikuti sebuah seminar agar menjadi hairdresser yang lebih baik. Namun masalahnya mereka tidak punya cukup uang untuk mengikuti seminar itu. Sementara Ed ditawarkan bosnya apakah ia tertarik untuk mengambil alih toko daging menjadi miliknya. Tentu Ed tertarik karena ia bisa menjadi pemilik toko, namun ia harus membayar untuk membeli toko itu terlebih dahulu. Amazing. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari garasi. Ed memeriksanya dan yang ia lihat adalah mobil Peggy dengan darah dan kaca yang pecah. Ternyata orang yang menabrak Ray sebelumnya adalah Peggy, namun Ray tidak ditemukan di sana. Saat memeriksa garasi lebih jauh, ia melihat Ray yang mencoba membunuhnya. Namun Ed berhasil membalikan keadaan dan membunuh Ray dengan cara menusuknya. Kini mereka bingung. Awalnya Peggy berpikir kalau Ray sudah mati, namun ternyata ia masih hidup. Namun karena itu, kini Ed menjadi seorang pembunuh. Peggy panik saat menabrak Ray sehingga ia tidak pergi ke rumah sakit dan malah ke rumah. Ed berpikir kalau mereka harus menelpon polisi. Namun Peggy melarangnya karena Peggy melakukan tabrak lari sementara Ed telah membunuh. Hal ini cukup untuk membuat mereka dipenjara. Peggy menyarankan untuk pergi ke kota lain, namun Ed menolaknya karena di sini adalah rumah mereka. Apalagi kini Ed menjadi pemilik toko daging. Mereka memutuskan untuk tidak pergi dan membereskan masalah ini dan untuk sementara menaruh mayatnya di dalam mesin pendingin. Di tempat lain, mafia Kansas City melakukan rapat yang dipimpin oleh pria bernama Joe Bulo yang merupakan petinggi di organisasi mafia Kansas City. Ia mengusulkan untuk merebut Fargo dari tangan keluarga Gerhardt. Bulo sudah tahu kalau Otto mengalami stroke dan saat ini adalah saat yang baik untuk menyerang Fargo karena anak Otto sedang terpecah karena berebut kekuasaan. Waktu berlalu, Bulo dan tangan kanannya Mike Milligan dan dua gunman lainnya datang ke rumah keluarga Gerhardt untuk berunding. Saat Dodd datang, Bulo dan Mike sudah akan pulang sehingga mereka hanya berpapasan. Dodd bertanya apa yang terjadi. Floyd yang menjadi pemimpin sementara menggantikan suaminya menjelaskan kalau Kansas City datang untuk membeli Fargo. Tawaran mereka adalah membeli Fargo namun membiarkan keluarga Gerhardt yang tetap menjalankannya. Dengan sistem seperti ini mereka malah bisa mendapatkan lebih banyak. Floyd belum menerima atau menolak tawaran ini. Dodd tidak suka ibunya menjadi pemimpin sementara karena ia seorang perempuan dan seharusnya ia yang mengambil alih. Namun Bear membantahnya karena menurutnya ibu mereka lebih pantas menjadi bos. Hal ini membuat hubungan Dodd dan Bear semakin memburuk. Floyd ingin berbicara berdua dengan Dodd. Ia tahu kalau Dodd sangat ingin mengambil alih keluarga ini. Floyd berjanji kalau ia akan memberikan kekuasaan ini pada Dodd saat krisis ini berakhir. Floyd juga memerintahkan Hanzi untuk mencari Ray. Sementara itu, Bulo sadar kalau Floyd tidak akan pernah setuju dengan transaksi ini. Hal ini membuatnya berpikir sebaiknya mereka melakukan perjanjian dengan anak termuda keluarga Gerhardt yaitu Ray. Sehingga Bulo memerintah Mike untuk mencari Ray. Di tempat lain, dari dompet Ray, Ed dan Peggy tahu kalau orang yang baru ia bunuh adalah salah satu keluarga Gerhardt. Agar tidak mencurigakan, Peggy pergi ke salon untuk bekerja seperti biasa. Di sana ia bertemu dengan bosnya yang bernama Constance. Constance mengingatkan Peggy tentang seminar yang harus Peggy ikuti. Awalnya Peggy menolaknya karena Ed butuh uang untuk membeli toko daging. Namun Constance menjawab kalau karir Peggy juga sama pentingnya sehingga ia harus mengikuti seminar ini. Sementara itu, Ed membersihkan noda darah di mobil Peggy dan juga bagasinya. Kemudian ia membakar pakaian Ray dan pakaiannya di perapian rumah. Sementara itu, Mike dan dua anak buahnya pergi ke toko Skip karena tahu kalau Ray sering ke sini.
Namun tentunya mereka tidak bisa menemukannya di sini. Skip juga tidak tahu di mana Ray sekarang berada sehingga ia hanya memberitahu Mike kalau ia meminta Ray berbicara dengan hakim. Di tempat lain, Lou sedang menjemput istrinya dari rumah sakit. Karena melewati restoran tempat hakim dibunuh, ia ingin berhenti sejenak untuk memeriksa. Di dalam, ia masih bisa melihat darah orang yang ditembak malam itu. Sementara sambil menunggu, Betsy dan Molly membuat manusia salju di luar. Saat berkeliling, Betsy menemukan pistol yang digunakan Ray untuk membunuh. Tentunya, ia menunjukkan pistol ini pada Lou yang merupakan perkembangan baik di kasus ini. Di sana, Lou melihat Mike yang juga ingin memeriksa tempat ini, namun karena ada Lou, ia hanya melewatinya begitu saja. Di malam hari, setelah semua karyawan toko daging pergi, Ed membawa mayat Ray ke toko daging. Rencananya adalah untuk menggiling daging Ray agar tidak ketahuan. Di saat yang sama, Lou di perjalanan pulang dan melihat lampu toko daging yang menyala. Ia ingat kalau istrinya menyuruhnya membeli daging sehingga ia mampir. Saat Lou mengetuk pintu, Ed sedang memotong jari Ray sehingga jarinya terpental. Agar tidak mencurigakan, Ed pergi menemui Lou. Sesuai rencana, Lou ingin membeli daging di sini. Saat akan memberikan daging, Ed melihat jari Ray yang ada di lantai. Saat akan membayar, uang Lou terjatuh di dekat jari Ray. Saat akan membawa uang itu, Ed memanfaatkannya untuk menyembunyikan jari itu. Dan dengan begitu, Lou pergi tanpa tahu kalau Ed sedang menggiling daging manusia. Keesokan harinya, kepolisian sudah menemukan sidik jari di pistol yang ditemukan adalah milik Ray. Mereka tahu kalau Ray adalah anggota keluarga kriminal Gerhardt di Fargo. Kemudian Lou pergi ke Fargo untuk memberitahu kepolisian Fargo. Di sana ia bertemu dengan detektif kepolisian Fargo bernama Ben yang merupakan kepala polisi di Duluth di season pertama. Mereka akan bekerja sama di kasus ini. Saat di sana, mereka melihat Skip yang sedang mencari hakim. Kemudian Ben dan Lou menemui Skip di mobilnya. Skip menjelaskan alasan ia mencari hakim adalah karena ia memiliki persidangan terkait perpajakan. Mendengar ini, Lou berpikir mungkin mereka harus memeriksa kasus yang dipegang hakim karena mungkin mereka bisa menemukan pelakunya. Namun karena kasusnya pasti banyak sehingga Ben menolak usulan ini. Kemudian Skip pergi ke apartemen Ray. Namun yang ia lihat adalah anak perempuan Dodd yang bernama Simon. Skip masuk namun ini jebakan karena Hanzi juga ada di sana. Ini adalah salah satu upaya Hanzi untuk mencari Ray. Namun tentu Skip tidak tahu di mana Ray sekarang, namun Hanzi dan Simon tidak akan melepaskannya. Sementara itu, karena sudah diketahui kalau Ray adalah tersangka 3 pembunuhan ini, Hank menempelkan beberapa poster dan salah satunya di salon. Saat ini, Betsy sedang ada di sini dan melihat poster ini. Dugaan sementara kepolisian adalah Ray merampok restoran dan terpaksa harus membunuh 3 orang agar bisa kabur. Namun tentunya ini aneh karena Ray pergi meninggalkan mobilnya sendiri. Betsy berpikir kalau saat Ray membunuh pelayan yang ada di luar, seseorang menabraknya. Karena itulah ia menemukan pistol Ray di sana. Ray juga meninggalkan mobilnya dan di jalan juga ada pecahan kaca. Peggy yang ada di sana membantah teori ini dengan berkata jika seseorang menabrak seseorang seharusnya ia berhenti dan tidak mungkin tidak ketahuan. Hank setuju dengan bantahan Peggy, namun Betsy menambahkan mungkin yang kepolisian perlu cari bukanlah orang melainkan mobil. Peggy panik sehingga ia pergi ke toko daging untuk berbicara dengan Ed. Peggy memberitahu kalau Betsy bisa memikirkan teori yang sama persis dengan kejadian aslinya. Sehingga Peggy berpikir mereka harus mengurus mobil Peggy yang masih rusak. Rencana Peggy adalah untuk menabrakkan mobilnya ke pohon agar terlihat penyok mobil ini karena kecelakaan. Ed mengendarai mobil sendirian namun karena jalannya licin membuatnya berputar dan yang ditabrak malah bagian belakang mobil. Kemudian Ed kembali menabraknya dari depan dan memanggil mobil derek. Di tempat lain, Lou dan Ben yang ditugaskan di kasus ini dengan berani pergi ke rumah keluarga Gerhardt dengan hanya berdua. Orang yang menyambut mereka adalah Floyd. Mereka kesini untuk mencari Ray karena 3 pembunuhan yang terjadi di kota Lou kemungkinan dilakukan oleh Ray. Tak lama kemudian, Dodd datang dan tentu ia tidak tahu tentang pembunuhan yang dilakukan Ray.
Lu adalah orang yang jujur dan berani sehingga ia tidak takut dengan ancaman Dodd. Namun Dodd tidak ingin berkata apa-apa lagi sehingga Lu dan Ben terpaksa harus pergi. Saat di perjalanan pulang, mereka melewati toko Skip. Lu pergi sendiri karena Ben harus pergi ke tempat lain. Saat mendekat, ia sadar kalau lubang kunci di pintu telah dibuka. Ia memasuki toko yang tidak dikunci dan bertemu dengan Mike dan dua gunman-nya. Lu kalah jumlah namun ia tidak takut. Namun Mike tidak ingin mencari masalah dan berkata kalau ia tidak memiliki urusan lagi di sini sehingga mereka pergi. Di tempat lain, Dodd dan Simon berada di sebuah tempat. Hubungan Dodd dan anaknya buruk dan Dodd menamparnya karena ia meminta Simon untuk tetap di mobil. Alasan Dodd di sini adalah untuk mencari informasi mengenai Ray dari Skip. Namun karena Skip tidak tahu di mana Ray sekarang, Dodd mengubur Skip dengan aspal panas yang tentunya membunuhnya. Keesokan harinya, Dodd dan anak laki-laki Bear yang bernama Charlie yang memiliki cacat di tangannya. Bear tidak ingin Charlie terjun di masalah keluarga ini, namun Charlie malah ingin bergabung apalagi ia sudah remaja. Charlie menunjukkan walau tangan kanannya cacat namun ia masih bisa menembak dan mereload dengan satu tangan. Dodd terkejut karena Charlie seperti apa yang ia katakan. Kemudian mereka pergi ke sebuah toko kue. Di sana ia berencana melakukan meeting dengan representatif Kansas City namun Dodd tidak pernah berniat untuk meeting. Ia kesini untuk menyerang mereka dengan taser, juga sebagai pekerjaan lapangan untuk Charlie agar berpengalaman. Sementara itu di rumah Ed dan Peggy baru memberitahu kalau ia akan mengikuti seminar. Tentu Ed bingung karena sebelumnya mereka sudah setuju kalau tujuan utama mereka sekarang adalah untuk membeli toko daging. Sementara itu, Hanzi sedang berada di restoran untuk memeriksa petunjuk di mana Ray berada. Yang ia temukan adalah pecahan kaca yang ia bawa sebagai petunjuk. Kemudian ia pergi ke sebuah bengkel untuk mencari mobil yang rusak. Di sana ia menemukan mobil Peggy yang baru diderek dan Hanzi bisa mencocokkan pecahan kaca di lampu depan mobil Peggy. Di sana ia bertemu dengan orang bengkel bernama Sonny yang memberitahu kalau mobil ini tidak dijual. Dari sela kursi mobil Peggy, Hanzi bisa menemukan noda darah yang Hanzi yakini adalah darah Ray. Hanzi bertanya siapa pemilik mobil ini dan Sonny memberitahunya kalau ini adalah milik Ed bekerja di toko daging. Hanzi mengancam Sonny namun di sana juga ada pria bernama Carl yang merupakan seorang pengacara. Melihat Carl, Hanzi memilih pergi tanpa melakukan apa-apa. Walau Hanzi sudah pergi, Carl dan Sonny masih menelpon polisi sehingga Lou dan Hank datang untuk memeriksa. Sonny memberitahu kalau ada orang Indian yang memeriksa mobil Peggy. Lu juga memeriksa mobil ini dan berpikir kalau mobil ini yang dipakai untuk menabrak Ray di restoran. Di tempat lain, ternyata Mike Milligan memiliki hubungan dengan Simon. Simon seorang pecandu narkoba, namun karena hubungannya dengan ayahnya buruk, ia juga membenci keluarga Gerhard. Simon menjelaskan kalau kakeknya masih sakit stroke dan terus memburuk. Hari ini kakeknya dijadwalkan untuk berobat di rumah sakit. Di tempat lain, Bulo dan Floyd melakukan meeting dengan ditengahi pihak dari bank. Mike tidak ada di sini, namun Bulo ditemani dua orang yang diserang Dodd sebelumnya. Floyd tidak menerima tawaran Kansas City, namun ia membuat counter kalau ia akan menjual sebagian bisnis keluarganya. Bulo bertanya jika ia setuju untuk membeli sebagian Fargo, apakah Floyd bisa menjamin anak-anaknya tidak akan menyerangnya. Bulo menunjukkan dua anak buahnya yang diserang Dodd tanpa provokasi sebelumnya. Karena masalah ini, perjanjian mereka batal. Sementara itu, Otto baru pulang dari rumah sakit untuk berobat. Tak lama kemudian, Mike dan dua anak buahnya menyerang dan membunuh semua orang yang mengantar Otto. Namun ia membiarkan Otto hidup sebagai ancaman. Di tempat lain, pemilik toko daging menemui Ed dan memberitahu kalau cek yang diberikannya untuk DP pembelian toko ini tidak bisa cair. Tentu Ed bingung karena saldo rekeningnya seharusnya cukup. Kemudian Ed menemui Peggy di salon. Ed menjelaskan kalau ia baru dari bank dan ternyata Peggy mengambil uang di bank untuk ikut seminar. Tentu Ed kecewa karena ia bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi pemilik toko daging.
Peggy menjawab kalau ia tidak pernah setuju untuk tidak ikut seminar, karena baginya seminar ini sangat penting untuk meningkatkan skillnya. Ed meminta Peggy untuk mengambil kembali uang pendaftaran itu karena mereka bisa kehilangan toko daging. Peggy menemui Constance untuk meminta kembali uang pendaftaran seminar, namun ia tidak bisa melakukannya karena sudah disetorkan. Constance malah bisa meyakinkan Peggy kalau karirnya sama pentingnya dengan toko daging Ed. Di malam hari, Hanzi menyelinap masuk ke rumah Ed. Ia bisa melihat kalau ada yang baru membersihkan noda darah dengan pemutih. Dari perapian, ia juga bisa menemukan kepala sabuk milik Ray sehingga kini Hanzi yakin kalau Ed adalah orang yang membunuh Ray. Tak lama kemudian, Ed dan Peggy sampai ke rumah dan di depan rumah mereka melihat Lou yang menunggu mereka. Lou berkata kalau ia tahu kalau Peggy menabrak Ray di restoran dan membunuhnya. Mereka masih membantahnya karena takut. Lou mengingatkan kalau orang yang mereka bunuh adalah keluarga Gerhard. Dan saat mereka tahu kalau Ed dan Peggy yang membunuh Ray, maka mereka akan balas dendam. Namun mereka masih memilih untuk membantah peringatan ini karena Lou juga belum memiliki bukti apapun. Di tempat lain, tahu kalau Otto bisa saja dibunuh Kansas City, Floyd memutuskan untuk melakukan perang dengan Kansas City. It's war. Keesokan harinya, Hanzi melaporkan pada Floyd kalau ia sudah menemukan pembunuh Ray. Ray ditabrak di restoran dan dibunuh di rumah. Namun Hanzi dan Dodd membuat cerita kalau Ray dibunuh tukang daging yang merupakan pembunuh bayaran yang disewa Kansas City. Hal ini membuat Floyd memerintah anaknya untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Bulo dan beberapa anggota Kansas City sedang berburu rusa di hutan. Keluarga Gerhard membantai anggota Kansas City dan berhasil membunuh Bulo dan salah satu anak buah Mike. Tak lama kemudian, Dodd melaporkan kalau ia berhasil balas dendam namun Mike tidak ada di sana. Floyd bingung karena ia berpikir kalau Kansas City kesini untuk bernegosiasi sehingga membunuh Ray adalah langkah yang bodoh. Floyd juga memerintah Dodd untuk membunuh Ed si tukang daging. Dodd akan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ed, namun Charlie memohon untuk mengizinkannya yang membunuh Ed. Awalnya Dodd menolaknya karena Charlie adalah anak Bear dan Charlie harus meminta izin darinya. Namun Charlie berkata kalau pemimpin keluarga adalah Dodd sehingga perkataannya lebih penting. Karena senang disebut pemimpin, ia mengizinkan Charlie untuk pergi. Di tempat lain, Simon pergi ke hotel untuk menemui Mike. Tentu Mike marah karena keluarga Gerhard menyerangnya. Mike menunjukkan kepala Bulo yang dipenggal yang dikirim padanya. Peggy berkata kalau ia tidak pernah tahu rencana ini. Mike yang marah meminta Simon untuk menjadi mata-mata dan memberitahu semua rencana yang keluarganya lakukan. Sementara itu, Peggy terus memikirkan perkataan Lou semalam. Peggy berpikir kalau mereka harus pergi dari kota ini. Namun Ed menolaknya karena ini adalah rumah mereka. Ia juga bisa membeli toko daging dan ingin memulai keluarga di sini. Kemudian Ed pergi ke toko untuk bekerja seperti biasa. Di saat yang sama, Charlie sudah ada di sana dan rencana Dodd adalah untuk membiarkan Charlie yang membunuh Ed. Namun jika masalah terjadi, maka anak buah Dodd akan menyelesaikannya. Charlie memasuki toko daging sendirian. Ia sangat gugup dan saat melihat Ed keluar dari dapur, dari pandangannya ia melihat Ed sangat menakutkan dan dipenuhi darah. Padahal kenyataannya Ed tidak memiliki banyak darah di apronnya. Karena takut, Charlie malah membeli daging dan kembali ke mobil. Sementara itu, Peggy sedang beres-beres karena berpikir kalau mereka harus pergi dari sini. Dengan bis, ia pergi untuk membawa mobilnya dari bengkel yang sudah selesai diperbaiki. Namun sebelum akan pergi, ia terus memikirkan Ed. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjual mobil ini pada Sony. Sony menawarnya $700 dan Peggy menerima tawaran ini padahal ia bisa dapat setidaknya $1.400. Peggy menerima ini karena itu adalah uang yang cukup untuk membayar DP, membeli toko daging dan seminarnya dan tinggal di sini seperti keinginan Ed. Kembali ke toko daging, Charlie sudah membulatkan tekad untuk kembali mencoba membunuh Ed. Ia memasuki toko dan mengunci pintu. Ia memasuki dapur dan menodongkan pistolnya, namun karyawan lain memergokinya sehingga tembakan Charlie meleset dan mengenai kelistrikan yang memulai api.
Namun pistol Charlie macet sehingga ia tidak bisa menembak. Di saat yang sama, anak buah Dodd masuk untuk membunuh Ed. Namun Ed berhasil melawan dan terjadi perkelahian. Ed membunuh anak buah Dodd dengan pisau daging. Di saat yang sama, api membesar dan ruangan ini dipenuhi asap. Karyawannya berhasil keluar dan Ed juga mengeluarkan Charlie yang padahal berencana membunuhnya. Dengan cepat, Ed pulang ke rumah dan mengajak Peggy untuk segera pergi. Namun Peggy sudah menjual mobil karena ingin menuruti keinginan Ed yang ingin tinggal di sini. Karena toko daging sudah terbakar, Ed dan Peggy tidak punya pilihan lain selain pergi. Namun Lou dan Hank sudah sampai dan menangkap Ed yang menjadi tersangka pembunuhan anak buah Dodd. Lou membawa Ed ke kantor polisi untuk ditahan sementara waktu. Charlie juga ada di sana dan ia diberikan hak untuk menelpon keluarganya. Orang yang ditelepon Charlie adalah ayahnya Bear. My son. You saved my goddamn son! Tentu mendengar ini membuat Bear marah pada Dodd karena melibatkan Charlie dengan masalah keluarga. Namun Hansi mendodongkan shotgun untuk menghentikan Bear. Dodd berkata kalau Charlie sudah dewasa dan tidak perlu lagi dianggap seperti anak kecil. Floyd muncul dan menghentikan perkelahian mereka. Setelah tahu apa yang terjadi, Floyd mengirim Bear untuk membebaskan Charlie sementara Dodd dikirim untuk membunuh Ed. Di saat yang sama, Simon menelpon Mike dan memberitahunya kalau saat ini keluarganya sedang keluar karena mengurus Ed dan Charlie. Di tempat lain, Hank ditugaskan untuk menemani Peggy karena ia tahu kalau keluarga Gerhard tidak akan diam. Tak lama kemudian, Dodd dan anak buahnya datang untuk membunuh Ed, namun tentunya Ed tidak ada di sini. Namun Dodd tidak mempercayainya. No, Peggy, hey. Hansi muncul dari belakang dan melukai Hank hingga tak sadarkan diri. Dodd memerintah Hansi untuk memeriksa kantor polisi sementara ia akan memeriksa tempat ini. Dodd pergi ke ruang bawah tanah bersama satu anak buahnya. Ia sangat waspada dan saat ada yang batuk, Dodd malah menembak anak buahnya sendiri. Tempat ini dipenuhi benda seperti sebuah labirin. Namun Peggy berhasil menyerang Dodd dengan tasernya yang terjatuh hingga Dodd tak sadarkan diri. Sementara itu di rumah keluarga Gerhard, saat ini hanya ada Simon, Floyd, dan Otto dan beberapa penjaga. Ternyata Mike memanfaatkan penjagaan yang sedang lemah untuk menyerang keluarga Gerhard. Di tempat lain, Ed sedang diinterogasi Lou yang sudah memastikan kalau Ed membunuh anak buah Dodd di toko daging. Ed tentu membantah kalau ia hanya membela diri. Namun Ed tidak ingin berbicara lebih banyak dan ingin pengacara. Satu-satunya pengacara di kota ini adalah Carl sehingga Carl dipanggil ke kantor polisi. Tak lama kemudian Carl sampai dan diberi waktu berdua dengan Ed. Carl datang dengan keadaan mabuk sehingga ia hanya berkata perkataan yang tidak jelas. Kemudian Carl menemui Lou dan memintanya untuk melepaskan Ed. Namun saat Carl akan pulang, ia melihat Bear dan anak buahnya sedang mengepung kantor polisi untuk merebut Charlie. Karena takut, Carl kembali masuk dan memberitahu Lou kalau ada masalah. Lou keluar sendirian dan berbicara dengan Bear. Yang diinginkan Bear hanya Lou untuk membebaskan Charlie. Lou mengancam kalau saat ini bantuan sedang di perjalanan. Lou memberitahu kalau Charlie ditahan karena pencobaan pembunuhan pada Ed. Namun Bear tetap bersikeras dan memberinya waktu 5 menit untuk membebaskan Charlie. Lou kembali masuk. Melihat Carl, Lou meminta bantuannya untuk berbicara dengan Bear sebagai pengacara anaknya. Carl menyetujuinya dan pergi keluar. Ia mengenalkan kalau ia adalah pengacara Charlie. Tentu Bear tidak mempercayainya dan berpikir tidak butuh pengacara untuk membebaskan Charlie. Carl memberitahu kalau apa yang dilakukan Bear hanya memperburuk keadaan. Karena Charlie masih di bawah umur, hukumannya bisa dikurangi. Tembakan Charlie meleset sehingga tuduhannya akan menjadi percobaan pembunuhan. Hukuman maksimalnya adalah 10 tahun dan jika berkelakuan baik mungkin bisa keluar dalam 5 tahun. Tapi jika Bear membebaskan Charlie secara paksa, maka Charlie akan menjadi buronan seumur hidupnya. Dan jika polisi menemukannya, polisi memiliki hak untuk menembaknya. Bear yang dari awal tidak pernah ingin Charlie ikut di bisnis keluarganya berpikir kalau ini adalah ide yang baik untuk mengeluarkan Charlie. Sehingga ia memutuskan untuk memerintahkan anak buahnya untuk pergi.
Sementara itu, Lu memanfaatkan ini untuk membebaskan Ed dari kantor polisi lewat belakang. Mereka berjalan di hutan dan bertemu dengan Hank. Ed melarikan diri karena ingin menemui Peggy secepatnya. Lu tidak mengejarnya karena tahu kemana Ed pergi. Di saat yang sama, Hanzi mengikuti mereka ke rumah Ed. Keesokan harinya, akibat serangan Mike, Otto terbunuh sementara Simon dan Floyd selamat. Kematian Ray juga dipastikan sehingga mereka dikubur bersamaan walau peti mati Ray kosong karena tubuh Ray digiling. Tak lama kemudian, Bear menemui ibunya dan memberitahunya kalau ia sudah selesai balas dendam namun ia tidak bisa menemukan Mike. Selain itu, Don dan Hanzi juga masih belum kembali. Tak lama kemudian, Ben dan Lou datang untuk membawa Floyd. Tanpa melawan, Floyd ikut ke mobil Ben. Setelah mereka pergi, anak buah Ben memberitahu Bear kalau ada yang menelpon dan berkata ia tahu di mana Dodd. Namun Bear berpikir lebih baik Dodd menghilang sehingga ia tidak ingin berbicara dengan orang itu. Di tempat lain, Floyd diinterogasi Hank dan kepala polisi Fargo. Alasan Floyd dibawa ke sini adalah untuk menengahi perang keluarga Gerhardt dengan Kansas City agar tidak ada korban yang tidak bersalah. Floyd tahu kalau ada pengkhianat di keluarganya. Sementara itu, Mike ditelepon manajemen kalau ia sudah diberi kesempatan untuk mengurus Fargo namun ia masih belum selesai melakukannya. Bulo mati dibunuh dan juga manajemen Kansas City. Mike diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini atau ia akan diganti pembunuh lain. Di saat yang sama, Simon menemui Mike dan marah karena Mike menyerang rumahnya dan membunuh kakeknya dan bukan ayahnya. Namun Mike tidak peduli, namun di saat yang sama Lou dan Ben masuk karena tahu akan ada pengkhianat yang menemui Mike. Kemudian Simon dibiarkan pergi, namun saat di parkiran ia bertemu dengan Bear dan anak buahnya. Bear meminta Simon untuk ikut dengannya. Tentu awalnya Simon ragu, namun Bear memaksanya. Sementara itu, Lou tidak bisa menahan Mike karena ia tidak memiliki bukti apapun. Namun ia menyarankan Mike untuk pergi dari Fargo. Sementara itu, Bear tidak membawa Simon ke rumah. Mereka pergi ke hutan dengan berjalan kaki. Bear tahu kalau Simon adalah pengkhianat dan karena ulahnya Otto mati dibunuh. Bear menghukum Simon dengan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Bear pulang ke rumah. Anak buahnya memberitahu kalau orang yang sama menelponnya lagi kalau ia tahu di mana Dodd berada, namun Bear masih tidak peduli. Di tempat lain, Hank masih menginterogasi Floyd untuk membantu menyelesaikan peperangan ini. Floyd memberitahu kalau Kansas City memproduksi narkoba yang diselundupkan melalui ban dari perusahaan ekspedisi logistik mereka. Mereka menyimpan persediaan mereka di salon kuku dan sebuah bengkel. Keesokan harinya, Bear menjemput Floyd pergi dari kantor polisi. Saat sampai ke rumah, anak buahnya memberitahu kalau Hanzi menelpon dan berkata kalau ia sudah menemukan Dodd. Sementara itu, pembunuh baru dari Kansas City sudah datang untuk menggantikan Mike. Gentlemen. Namun Mike membunuh mereka karena ia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Di saat yang sama, telepon berbunyi dan Mike mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah Ed yang memberitahunya kalau ia bisa memberikan Dodd untuknya. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Saat Ed melarikan diri dari Lou, ia pergi ke rumahnya. Di ruang bawah tanah, ia melihat Peggy dan Dodd yang sudah sadar namun dalam keadaan terikat. Kemudian Ed memukulnya hingga tak sadarkan diri. Rencana Ed adalah untuk pergi berdua bersama Peggy dari sini. Namun karena Peggy berpikir kalau Dodd adalah pemimpin kelompok kriminal ini, Ed memutuskan untuk membawa Dodd di bagasi mobilnya. Setelah mereka pergi, di saat yang sama Lou dan Hank sampai. Mereka masuk dengan waspada, namun yang mereka temukan di sana hanyalah mayat orang yang dibunuh Dodd tanpa sengaja. Kemudian Lou dan Hank pergi, namun di saat yang sama Hanzi ada di sana. Saat tidak ada siapapun, Hanzi memeriksa rumah yang sudah tidak ada siapa-siapa. Di lemari es, ia melihat kalau Peggy memesan kamar hotel untuk seminar bersama Constance. Di tempat lain, Ed dan Peggy pergi ke kabin keluarga Ed di hutan untuk bersembunyi. Dodd melawan dan mencoba melarikan diri, namun Peggy bisa menyerangnya.
Dodd diikat di tiang kabin ini untuk sementara waktu. Dari dompetnya, kini Ed tahu kalau Dodd bernama Dodd Gerhardt dari keluarga Gerhardt seperti Ray. Kemudian ia menelpon ke rumah Gerhardt untuk menebus Dodd dengan kebebasannya, namun seperti yang kita tahu, Bear tidak peduli dengan Dodd. Sementara itu, Hanzi pergi ke sebuah bar untuk membeli air. Namun bartender di sana meludahi gelasnya sebagai bentuk rasis karena Hanzi adalah orang Indian. Hanzi tidak marah dan bertanya apakah ia melihat Ed dan Peggy. Namun bukannya menjawab, bartender dan orang-orang di sana malah menghinanya. Saat akan pergi, orang-orang itu masih tidak membiarkannya pergi. Hanzi yang muak menembak mereka. Ia juga tidak lupa menembak bartender sebelum pergi. Namun polisi datang dan Hanzi membunuh 2 polisi yang datang ke sini. Di malam hari, Hanzi pergi ke hotel tempat Konstan dan Peggy seharusnya menginap. Di tempat lain, Peggy menelpon Constance karena bosan untuk bertanya tentang seminar. Tanpa ia sadari, Hanzi sedang mengancam Constance dan memaksa Constance untuk memaksa Peggy memberitahu lokasinya berada. Namun Peggy berpikir ini bukan ide yang baik sehingga ia tidak memberitahunya. Karena tidak mendapatkan lokasi Peggy, Hanzi membunuh Constance. Keesokan harinya, Ed kembali menelpon ke rumah Gerhardt, namun yang seperti kita tahu, Bear masih tidak peduli dengan keadaan Dodd. Di sana ia melihat koran yang membahas perang geng dan nama Mike Milligan di sebuah hotel. Karena muak dengan keluarga Gerhardt yang tidak ada yang peduli, Ed memutuskan untuk menghubungi Mike. Yang diinginkan Ed adalah untuk menukarkan Dodd dengan keselamatannya dari keluarga Gerhardt dan tentunya Mike dengan senang hati membantunya. Mereka janjian di sebuah motel besok pagi. Kemudian Ed pulang ke kabin, namun di sana ia tidak bisa melihat Dodd atau Peggy. Han? Tiba-tiba Dodd muncul dan menyerangnya dan mencoba membunuhnya dengan menggantungnya. Namun Peggy yang pura-pura tak sadarkan diri menusuk kaki Dodd dengan pisau dan memukul kepala Dodd dengan besi. Kemudian Peggy juga membebaskan tali ikatan Ed sehingga ia berhasil selamat. Dodd masih hidup, kemudian Peggy dan Ed mengikatnya. Namun di saat yang sama, Hanzi muncul karena sudah menemukannya. Dodd memerintahkan Hanzi untuk membunuh Ed dan Peggy, namun Hanzi malah meminta Peggy untuk memotong rambutnya. Oh my god! Bukannya menyelamatkan Dodd, Hanzi malah membunuhnya, entah apa alasannya. Karena takut, Peggy mengikuti perjalanan Hanzi untuk memotong rambutnya. Di saat yang sama, Hank dan Lou juga sudah menemukan kabin ini. Hanzi menyadari mereka sehingga menembak mereka walau tidak kena. Saat lengah, Peggy menusuk punggung Hanzi dengan pisau. Saat akan menembak, peluru Hanzi habis sehingga ia terpaksa harus pergi. Kemudian Hanzi pergi ke toko di sekitar kabin dan membunuh penjaga toko. Dengan bahan seadanya, ia mengobati luka tusukannya. Sementara itu, Lou dan Hank tidak mengejar Hanzi dan malah memanggil polisi kota ini dan menjelaskan apa yang terjadi. Peggy dan Ed adalah buronan yang seharusnya ditangkap. Ed menjelaskan kalau ia membuat perjanjian dengan Mike untuk menukarkan Dodd dengan kebebasannya. Mendengar ini, kepolisian kota ini mengusulkan agar Ed dan Peggy menggunakan alat penyadap saat bertransaksi dengan Mike untuk menangkapnya. Lou menolak usulan ini karena hal ini akan sangat berbahaya bagi Peggy dan Ed. Namun jabatan Lou adalah yang paling rendah di antara mereka sehingga ia diminta pergi. Lou memperingatkan Ed dan Peggy untuk tidak menerima usulan sheriff kota ini karena berbahaya. Lou diusir, namun Hank akan menunggu di sini untuk jaga-jaga. Sheriff kota menjelaskan rencana untuk memasang alat penyadap pada Ed. Jika Ed melakukan ini, hukumannya dan Peggy bisa dikurangi sehingga Ed menerima tawaran ini. Sementara itu, Lou sedang mencoba menelpon rumahnya namun tidak ada yang menjawab. Namun ia melihat ada lubang di peluru di kaca jendela. Ia memeriksanya dan melihat penjaga toko yang dibunuh Hanzi sebelumnya. Dari foto, ia melihat pemilik toko ini memiliki mobil sedan berwarna merah dan mobil itu tidak ada di parkiran. Tak lama kemudian, seorang polisi datang untuk mengantar Lou keluar dari kota ini. Lou memberitahu Hank dan Ben kalau Hanzi menggunakan mobil penjaga toko yang merupakan mobil sedan berwarna merah. Hank menjelaskan kalau ia sedang di perjalanan ke motel tempat transaksi akan dilakukan. Tak lama kemudian mereka sampai di motel dan akan menginap karena transaksi akan dilakukan besok. Di
Di saat yang sama, Hanzi sudah ada di sana namun ia hanya mengawasi dari atap. Kini kita kembali ke masa sekarang di mana Hanzi menelepon rumah dan memberitahu kalau ia tahu lokasi Dodd. Hanzi memberitahu Floyd kalau saat ini Dodd sedang ditahan di sebuah motel dan meminta bantuan datang secepatnya. Di malam itu, Lou memutuskan untuk kembali ke motel karena berpikir ada yang salah. Di sana ia melihat beberapa mobil dengan Floyd dan Bear ke arah motel. Bear memimpin penyerangan ini sementara Hanzi akan melindungi Floyd. Keluarga Gerhard membantai polisi sementara Hank menyadari ini lebih cepat dan berhasil melawan dan tidak dibunuh walau terluka. Namun entah kenapa Hanzi menusuk Floyd dan mengkhianatinya dengan membunuhnya. Bear yang sadar ibunya mati berlari namun Lou sampai dan menembaknya. Namun Bear sangat kuat, bahkan walau ditembak beberapa kali ia masih bisa melawan dan menyerang Lou. Lou dicekik dan hampir mati karena Bear terlalu kuat. Namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul di langit. Cahaya itu berasal dari sebuah piring terbang yang menarik perhatian Bear. Karena lengah, Lou berhasil membalikan keadaan dan membunuh Bear. Di saat yang sama, Hanzi yang juga sedang lengah dilempari minuman keras di wajahnya oleh Peggy dan Ed yang melarikan diri. Tak lama kemudian, Mike datang dan ia terkejut karena melihat banyak anggota polisi dan keluarga Gerhard yang mati sehingga ia memutuskan pergi. Ed dan Peggy melarikan diri namun Hanzi masih memburu mereka dan berhasil menembak Ed walau masih bisa kabur. Mereka pergi ke sebuah supermarket yang tutup dan mengusir tukang bersih-bersih dan mengunci pintu. Mereka bersembunyi di dalam ruang pendingin tempat menyimpan daging. Terlihat kalau dada Ed terkena tembakan peluru dan mengeluarkan banyak darah. Namun Hanzi menemukan mereka, namun karena pintu itu dikunci, ia tidak bisa masuk. Hanzi mengeluarkan asap ke ruangan itu dari lubang ventilasi untuk memaksa mereka keluar. Peggy panik sementara Ed meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Peggy keluar dan ingin menyerang Hanzi namun yang ia lihat adalah Lou dan Ben. Ternyata asap yang ia lihat adalah halusinasi Peggy yang kehilangan akal sehatnya. Ternyata Hanzi tidak mengejarnya melainkan Lou dan Ben. Dengan begitu Peggy akan ditahan dan ia sudah menerima kenyataan pahit ini. Waktu berlalu, Hanzi sedang berada di sebuah lapang baseball melihat dua anak yang sedang bermain lepar tangkap. Seorang pria mendekatinya dan memberinya sebuah dompet. Kini Hanzi memiliki identitas baru dengan nama Moses Tripoli. Pria ini juga mengenalkan seorang dokter spesialis operasi plastik. Di season pertama, Hanzi adalah pemimpin sindikat kriminal di Fargo yang digambarkan orang kulit putih karena Hanzi sudah operasi plastik. Di sana ia melihat anak yang bermain lempar tangkap ini diserang oleh anak yang lebih besar dan Hanzi membantu mereka. Ternyata kedua anak ini adalah Number dan Range yang dikirim Fargo untuk membunuh Malvo. Sementara itu di Kansas City, manajemen sangat senang dengan pencapaian Mike di Fargo walau sebenarnya Mike tidak melakukan apa-apa. Ia dipromosikan untuk bekerja di kantor di ruangan kecil dan bukan lagi orang lapangan. Dan dengan begitu Fargo season kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di season kedua ini masih mirip dengan season pertama di mana kita akan melihat kasus pembunuhan dari sudut pandang pembunuh. Dengan begitu kita nggak perlu terlalu banyak mikir. Secara umum Mimin masih suka karena genrenya masih sama dengan season pertama, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah PES. PES di season kedua ini lebih lambat karena diisi lebih banyak filler padahal durasi per episodenya lebih pendek. Tapi di season ini kebanyakan hanya terjadi di satu kota jadi lebih mudah dipahami. Jadi untuk PES Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Berbeda dengan season pertama yang tidak memiliki plot twist sama sekali, di season kedua ini memiliki plot twist seperti Hanzi yang berkhianat bahkan kemunculan piring terbang. Walau kurang jelas kenapa, tapi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Sama seperti season pertama, season kedua ini dipenuhi kematian karakter utama. Karena season 1 ada di masa depan, jadi untuk beberapa karakter keselamatannya sudah dipastikan. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Walau fillernya lebih banyak, namun season kedua ini lebih menarik dari season pertama karena karakter utamanya tidak naif. Walau 10 episode, tapi tiap episodenya pendek dan mudah dipahami. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Fargo season kedua adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin?
Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.